Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Virgi dalam Salam Olahraga. Pemirsa, pada kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat salah satu cabang olahraga menembak. Tapi cabang olahraga tembak kali ini sedikit berbeda dengan cabang olahraga tembak lainnya. Nah, seperti apa keseruannya? Namun sebelum itu, mari kita simak liputan berikut ini. Tetap bersama kami dalam Salam Olahraga. Tembak reaksi merupakan salah satu bagian dari nama pertandingan cabang olahraga menembak yang ada pada tahun 2000 resmi bernaung di bawah organisasi Perbakin. Kecepatan dan ketepatan menjadi kunci sukses dalam olahraga ini, di mana para atlet akan menunjukkan kemampuan mereka menentukan keputusan menembak target dengan reaksi yang cepat dan akurat, karena olahraga ini memiliki moto Diligentia Vis Celeritas yang berarti ketepatan, kekuatan, dan kecepatan. Safety atau keamanan menjadi hal prioritas yang harus dipegang teguh oleh setiap atlet menembak reaksi, karena olahraga ini menggunakan peralatan yang membahayakan berupa senjata api dengan peluru tajam berkaliber 9 hingga 11 mm, sehingga jika atlet melupakan safety, maka secara otomatis akan didiskualifikasi. Ada 5 divisi dalam olahraga tembak reaksi, mulai dari divisi standar, divisi open, divisi modified, divisi revolver, dan divisi production. Setiap divisi mempergunakan senjata yang relatif berbeda, namun mempergunakan lapangan atau stage yang sama. Suasana pertandingan maupun latihan dalam olahraga tembak reaksi selalu seru dan menegangkan, karena seperti sedang dalam penyerbuan sesungguhnya. Itulah yang membuat olahraga yang mengandung sensasi ini terlihat seru namun cukup menegangkan. Untuk mengetahui lebih banyak mengenai cabang olahraga tembak reaksi, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan instruktur tembak reaksi Perbakin Pemprov NTB, yaitu Bapak Gigi Swasto. Halo Pak. Halo, selamat siang Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Wah, senjata untuk cabang olahraga tembak reaksi ini banyak banget ternyata Pak ya? Banyak banget. Jenisnya banyak banget, karena ini akan dibagi per divisi nantinya. Gitu. Iya, sebelum kita membahas tentang beberapa peralatan dan perlengkapan yang digunakan, mungkin kita pengen tahu nih Pak, sejarah tembak reaksi, khususnya kemunculan Perbakin Rinjani yang ada di NTB. Perbakin Rinjani, oke. Baik, saya gambarkan sejarah yang di NTB ya. Iya. Kalau IPSC kan ini suatu asosiasi dunia yang menaungi untuk mengenai tembak reaksi. Sedangkan di NTB sendiri, kami di Perbakin Rinjani, khususnya Pemprov Perbakin NTB mengadakan sertifikasi tembak reaksi itu pertama kali di tahun 2018. Yeah. Tahun 2018 untuk angkatan pertama hingga terakhir sampai angkatan kelima di tahun 2024 kemarin. Jadi dan rencananya untuk di tahun 2025 ini kami akan mengadakan juga, kalau tidak ada halangan, di akhir bulan Juni untuk angkatan ke-6 tembak reaksi Pemprov Perbakin NTB. Mungkin boleh dijelasin Pak, ada banyak banget senjatanya, ada yang panjang juga. Iya, oke. Yang pertama saya coba menjelaskan, ini jenis senjata yang masuk dalam kategori divisi production. Yeah. Divisi production, ini jenis senjatanya adalah Tanfoglio. Jadi semua jenis senjata yang termasuk dalam divisi production hanya bisa mengikuti lomba di divisi production saja. Yang kedua, ini ada senjata CK Arms. CK Arms ini masuk ke dalam divisi standar. Nah, itu sama seperti tadi yang saya jelaskan, hanya bisa digunakan satu divisi standar saja. Oke. Yang ketiga, ini basic senjatanya sama seperti yang divisi standar, cuman beda. Ada optik, ada kompensator, ada cocking handle, ada thumb rest. Kenapa ditambahkan? Karena senjata ini masuk ke divisi open. Yeah. Jadi divisi open menggunakan alat bantu yang lebih untuk memudahkan petembak dalam melakukan penembakan gitu aja. Selanjutnya ini ada basic senjata sama seperti yang pertama tadi, divisi production, akan tetapi perbedaannya menggunakan optik atau alat bantu untuk menembak pada slide-nya. Jadi ini masuk ke dalam divisi production optik. Ya. Ada satu lagi sebenarnya untuk di kelas handgun yang masuk divisi, ada divisi revolver. Yeah. Cuman kami kebetulan senjatanya tidak ada, dan kebetulan atlet kami juga tidak ada yang turun di divisi revolver. Jadi ada
divisi yang baru juga dikembangkan di sini di daerah, divisi PCC. PCC sebenarnya dibagi ada dua. Ada divisi PCC optik yang menggunakan alat bantu seperti ini, atau PCC iron. PCC iron itu menggunakan hanya pisir tanpa menggunakan optik. Ya, mungkin segitu dulu Mbak. Yang divisi-divisi yang bisa saya jelaskan. Iya. Kalau dari segi pelurunya itu apakah berbeda juga Pak? Ada sedikit perbedaan, cuman di dalam IPSC kita menggunakan peluru 9 mm. 9 mm, 9 kali 19 mm. Kecuali untuk di kelas open. Di kelas open kita bisa ada dua pilihan. Menggunakan 9 mm atau menggunakan amunisi 38 Super. Jadi amunisi 38 Super memiliki recoil itu daya hentak yang lebih keras. Akan tetapi itu akan mempengaruhi di penilaian nantinya. Kenapa bisa berbeda penilaian? Karena menggunakan amunisi yang lebih keras hentakannya akan mempengaruhi kestabilan tembakan. Jadi itu akan mempengaruhi poin juga, begitu. Iya, kalau dari peralatan yang lain nih Pak, untuk safety dan lain sebagainya, apa aja nih yang digunakan? Oh iya. Jadi yang pertama, bagi setiap petembak tembak reaksi harus memiliki peralatan standar yang seperti di tangan saya ini. Yang pertama ini disebut rig set. Dalam satu kesatuan ini namanya rig set. Rig set ini terdiri dari belt. Belt itu sabuk. Ya. Terus yang kedua ada holster. Holster adalah tempat senjata. Ya. Yang ketiga ada mag pouch. Mag pouch ini bisa berbagai macam. Ada menggunakan 3, ada menggunakan 2, ada pun juga nanti ada yang menggunakan magnet di depannya. Nah, ini untuk peralatan yang digunakan yang wajib ya untuk setiap petembak. Yang selanjutnya ada pelindung telinga dan pelindung mata. Ini juga hal yang wajib karena tidak boleh melakukan tembakan atau memenuhi suatu lomba kalau tanpa peralatan safety yang lengkap, begitu Mbak. Iya, tadi kan dijelaskan di sini ada yang 3, ada 2, ada 4 Pak. Iya. Ada yang pakai magnet juga. Nah, Betul. Ini untuk apa Pak? Ini mag pouch, namanya mag pouch sesuai dengan namanya untuk magazine, pouch untuk magazine. Jadi posisinya magazine akan masuk ke dalam sini, gitu Mbak. Jadi untuk melakukan penggantian pengisian ulang amunisi pada saat kita melakukan penembakan. Jadi ada jumlah target pada saat kapasitas satu magazin tidak mencukupi, maka kita mengambil cadangan dari mag pouch ini. Iya, kalau perhitungan Pak, ketika kejuaraan itu seperti apa di cabang olahraga tembak reaksi? Ya, perhitungan tembak reaksi itu berdasarkan poin. Saya contohkan Mbak ya. Jadi ini adalah paper target di tembak reaksi. Paper target ini terdiri dari 3 bagian. Kalau Mbak bisa lihat di sini ada yang tengah, ada huruf A, setelahnya ada huruf C, dan setelahnya lagi ada huruf D. A ini apa? A ini alpha. Alpha ini adalah nilai tertinggi dalam suatu tembak reaksi. Charlie, yang kedua ini Charlie, perolehan yang nomor 2, dan seterusnya sampai delta. Kenapa nilai tertinggi di alpha itu 5 poin, Mbak? Yang di Charlie 2, yang di Charlie 3, yang di delta 1 gitu. Jadi itu kalau menggunakan power vector minor. Jadi nanti keseluruhan target yang ditembak berdasarkan perkenaan itu akan diakumulasi dan dibagi dengan waktu yang ditempuh pada saat melakukan penembakan, begitu. Iya, berarti juga bergantung pada kecepatan. Betul. Jadi di tembak reaksi ini bergantung pada 3 hal dasar: kecepatan, kekuatan, dan ketepatan. Jadi di 3 hal dasar ini tidak bisa hanya salah satu faktor saja yang menonjol. Jadi 3-3-nya harus seimbang tembakan, itu saja. Iya, kalau target Pak, khususnya sebagai seorang instruktur untuk atlet-atlet yang ada di NTB untuk menghadapi PON di tahun 2028. Untuk menghadapi PON 2028 bisa bersaing pada saat PON nanti kepada lawan-lawan mereka yang akan dihadapi, terutama daerah-daerah yang sudah maju. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Semoga Perbaki Rinjani semakin maju dan nanti bisa mengharumkan nama NTB di PON. Amin. Iya. Iya, baik pemirsa, untuk mengetahui lebih banyak mengenai cabang olahraga tembak reaksi, saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang dengan beberapa atlet lainnya. Tetap bersama kami dalam Salam Olahraga.
pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu atlet lainnya, yaitu Bapak Singgi Saputra. Halo Pak Singgi. Halo Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak. Gimana latihannya hari ini Pak? Alhamdulillah lancar, kita latihan hari ini latihan materi presisi Mbak. Jadi latihan seperti ini latihan yang memang kita rutinitas setiap hari ini, setiap minggunya di hari Sabtu sore. Nah, kita jadi pengen tahu nih Pak, kenapa Bapak tertarik dengan latihan tembak reaksi ini, kan khususnya menjadi seorang atlet gitu. Gimana awal ceritanya, mungkin boleh diceritakan? Awal cerita mungkin berawal dari hobi. Memang hobi saya hobi menembak dari dulu. Jadi ketika sudah dewasa pengen cari tahu lah untuk hobi menembak dengan pistol yang beneran itu melalui mana. Jadi kita cari info, ternyata memang harus melalui Perbakin. Dan mulailah dari situ saya bergabung di Perbakin. Di Perbakin itu kita melalui tahap-tahap yang SOP-nya yang memang dari Perbakin, kita mengikutinya sampai akhirnya jadi atlet. Dari tahun berapa gabung pertama kalinya? Pertama kali gabung di Perbakin tahun 2020. Udah lama banget ya? Lumayan Mbak. Iya, jadi sejauh menjadi atlet, kemudian daftar dari 2020 hingga 2025 saat ini Pak, kejuaraan apa aja nih yang pernah diikuti? Kalau untuk kejuaraan, kita kejuaraan nasional ada sekitar 5 kali. Kita ada Bali Open waktu itu. Di Bali Open itu adalah lomba IPSL level 3, di mana perlombaan itu pesertanya dari internasional juga. Kita mendapatkan waktu itu medali perak. Terus selanjutnya untuk di event-event nasional ada Prapon waktu itu di Jabar, di DKI, di Semarang, dan ada lagi di Cirebon terakhir kemarin tahun 2024. Oh, ini kalau misalnya mau mengikuti kejuaraan, apakah ada latihan intens yang dilakukan selain dari latihan rutin yang dilakukan seperti hari ini? Jadi untuk latihan itu kita ada 2 macam, latihan kering dan latihan basah. Kalau latihan kering itu kita latihan tanpa ada amunisi. Jadi istilahnya kita hanya cabut senjata, terus kita hanya membidik ke arah sasaran, itu kita latihan terus. Nah itu tanpa kita memakai amunisi. Nah kalau latihan basah itu baru kita terisi amunisi, kita latihan istilahnya untuk sudah gladi resiknya. Kita baru pakai amunisi, kita latihan betulan. Iya, ada pengalaman yang berkesan nggak sih Pak selama menjadi atlet gitu, entah mungkin dari kejuaraan ataupun selama latihan? Kalau pengalaman berkesan kita waktu event internasional Mbak ya, karena di sana kita ketemu dengan petembak-petembak dari luar negeri. Di sana kita bisa saling tanya-tanya mengenai trik-triknya mereka yang memang hebat-hebat dari luar negeri. Jadi kita banyak sekali masukan-masukan dari teman-teman kita yang dari luar negeri. Kalau kendala sejauh ini baik ketika menghadapi kejuaraan, saat kejuaraan ataupun saat latihan, ada nggak Pak? Kalau kendala, syukurnya nggak ada kendala sih Mbak. Syukurnya nggak ada kendala. Iya. Yang penting kita sehat, kita bisa latihan. Iya. Kemudian PON NTB tahun 2008 kan di NTB Pak. Apakah ada persiapan sebagai seorang atlet untuk menghadapi PON nanti? Salah satu persiapan kita untuk menghadapi PON tahun 2028 ini nanti, kita sebanyak mungkin mengikuti lomba yang kelas nasional. Jadi di sana kita tes mental kita, tes juga kemampuan kita, melihat calon lawan-lawan kita nantinya akan kita hadapi di tahun 2028 nanti. Jadi di sana latihan kita Mbak. Latihan kita untuk melatih mental, untuk melihat situasi perlombaan seperti apa, supaya nanti bisa kita kuasain waktu di PON NTB. Iya, kalau target khususnya untuk PON di 2028 karena NTB menjadi tuan rumah, ada target tersendiri nggak sebagai seorang atlet? Pastinya kalau target kita target emas Mbak ya. Nah selebihnya seperti apa kita latihan, seperti apa kita istilahnya kalau di kita walkthrough. Jadi kalau sudah latihan, sudah kita terus-menerus, artinya hasil tidak akan mengkhianati. Iya, iya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima Pak kasih Singgi. Mbak, Iya, sama-sama. semoga targetnya di PON 2028 nanti bisa mengharumkan NTB. Amin, makasih.
Ya baik pemirsa, selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu atlet lainnya. Tetap bersama kami dalam Salam Olahraga. Baik pemirsa, selanjutnya saya akan mengajak Anda juga untuk berbincang dengan atlet tembak reaksi divisi open, yaitu Bapak Ihsan Bakhtiar. Halo Pak, Halo, gimana kabarnya? baik. Gimana latihannya hari ini Pak? Menyenangkan. Bang, olahraga tembak reaksi ini mungkin bisa diceritakan kenapa awalnya bisa ikut nih sebagai atlet? Oke, awalnya saya tuh hobi banget ya tentang menembak. Yang awalnya saya dulu adalah pemburu. Habis itu saya coba di di senjata pistol. Habis itu saya ketagihan. Saya mulai dalami dan ikut ujian sertifikasi itu kemarin November 2024. Lalu mengikuti turnamen pertama saya perdana di bulan Desember 2024 dan juga dapat medali pertama saya di sana. Berarti ikut pertama kalinya di tahun Di tahun yang sama dari kelulusan saya, 2024 24. juga ya. Nah, kalau kenapa tertarik dengan atlet Pak? Nah, kenapa juga ke Perbakin di sini? Karena Perbakin itu yang satu-satunya yang mewadahi olahraga menembak di Indonesia. Sedangkan klub saya itu adalah Perbakin Dinjani. Itu yang merangkul saya, yang mewadahi saya juga di NTB khususnya. Nah, kalau misalnya ada nih Pak yang mau ikut menjadi atlet khususnya di klub Perbakin Rinjani, ada syaratnya nggak sih? Ada. Syaratnya itu tentunya yang pertama adalah domisili dari Indonesia di NTB. Kemudian ada dari tes-tes ke psikologi, dari etika dan administrasi lainnya. Iya, kalau Bapak kan ini divisi open ya? Open. Iya, mungkin boleh dijelaskan divisi apa aja yang ada di cabang olahraga tembak reaksi ini, Oke. tapi dijelaskan lebih detail tentang divisi open. Divisi kita ada banyak ya. Salah satunya ini adalah divisi open. Divisi open itu adalah divisi yang dimana mempunyai kaliber yang beda. Kaliber yang saya gunakan ini ada 38 super. Itu hitungannya kalau di turnamen mayor. Itu juga dari bobot size-nya berbeda. Dia memiliki kompe, memiliki istilahnya peredam recoil, peredam supaya senjatanya tidak terlalu naik. Satu, tapi ada minusnya juga. Minusnya adalah bobot. Bobotnya lebih berat, 2 kali lipat dari yang lain. Gitu. Kalau latihan setiap harinya untuk mengikuti kejuaraan, apakah berbeda dengan divisi yang lain, khususnya untuk divisi open? Untuk latihannya kurang lebih sama, cuma mungkin dari beberapa teknik cara membidiknya beda. Karena divisi open memiliki optik, namanya optik itu seperti kayak seperti kayak ada lensa yang ada titik merah pakai laser gitu. Nah, itu berbeda dengan senjata lain yang cuma hanya menggunakan pijera. Kalau latihan fisik, ada nggak sih latihan fisik khusus? Karena ini Fisik. kan senjatanya lebih berat ya. Ya, fisik kalau saya di kelas open ini fisik saya memang mungkin agak berbeda ya. Terutama dari kekuatan lengan bahu, dari tangan sampai bahu itu saya biasa menggunakan barbel sebagai alat ganti pistol yang saya pegang. Dan itu saya pakai yang bobot yang lebih tinggi 2 kali lipat untuk melatih otot-otot tangan. Iya, kalau target tersendiri Pak, ada nggak sih ketika nanti PON 2028 ketika NTB menjadi tuan rumah? Targetnya harapan saya besar sekali untuk mengikuti PON serta bisa membawa pulang emas di kejuaraan PON. Mungkin harapan untuk pemerintah atau Harapan untuk pemerintah lebih diperhatikan lagi karena kami ini olahraga menembak, khususnya itu memiliki peralatan yang bisa dibilang hanya sekali pakai. Sekali pakai dalam artian itu seperti peluru, kita setelah menembak kan kita tidak bisa pungut kembali. Yang kedua itu juga menjadi hal yang agak sedikit berat karena peluru sekarang harganya juga lumayan mahal. Jadi saya cuma harapkan pemerintah lebih memperhatikan dan melihat kita dan itu membantu mungkin apa dari pemerintah
kebijakannya, nggak tahu. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak. Kasih. Semoga target-target dan harapannya khususnya untuk PON nanti ketika Baik. NTB menjadi tuan rumah bisa tercapai. Terima kasih. Pemirsa, selanjutnya saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pengurus Perbakin Pemprov NTB. Tetap bersama kami dalam Salam Olahraga. Wah, ternyata pemirsa tidak semudah yang dibayangkan ya menembak itu. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu salah satu pengurus Perbakin Pemprov NTB, khususnya Ketua Bidang Tembak di Perbakin Pemprov NTB, yaitu Bapak Haji Izul Islam. Nah, kebetulan beliau sudah ada di sini. Halo Pak. Oh ya Pak, Apa kabar Pak? baik. Gimana latihan hari ini Pak? Ya lumayan rame nih kawan-kawan kebetulan lagi kumpul. Jadi ini tembak reaksi namanya. Jadi tembak reaksi ini sudah berjalan hampir 7 tahun. Dan alhamdulillah kita bisa mengimbangi atlet-atlet dari provinsi lain gitu. Berarti potensi atlet tembak reaksi ini juga sangat bagus ya, khususnya di NTB Pak. Bagaimana Bapak melihat ini? Kalau penilaian dari pusat, dari PP Perbakin, kita ini termasuk anggota Perbakin yang paling aktif. Jadi di setiap ada kejuaraan kita hadir, walaupun belum begitu maksimal, tapi yang penting atlet-atlet kita ini ada kemauan dan alhamdulillah tidak ada kelihatan surut, terus maju terus gitu. Walaupun terkadang biaya masing-masing yang biaya gitu. Dan tidak main-main kalau atlet tembak reaksi ini dari latihan mau berangkat itu lumayan besar biayanya. Ya berarti sejauh ini dukungan dari Perbakin khususnya untuk seperti yang Bapak sebutkan tadi dari persiapan untuk mengikuti lomba bagaimana Pak? Kalau anggaran itu masing-masing punya cara untuk ya kadang-kadang dia biaya sendiri gitu. Iya. Kadang-kadang juga ada teman-teman dari kayak kemarin Kapolres Lombok Tengah ngajak berangkat, kadang-kadang dari teman-teman dari Korem juga. Jadi pada urunan untuk berangkat ikut ke Jurnas. Berarti termasuk untuk peralatan dan perlengkapan latihan ini juga Pak ya? Ya, jadi untuk memiliki senjata untuk tembak reaksi ini kan harus mengikuti sertifikasi tembak reaksi. Nah, para atlet ini baru bisa memiliki senjata gitu untuk latihan, baru ikut kejuaraan-kejuaraan di luar daerah gitu. Apa yang dilakukan oleh Perbakin untuk mempersiapkan atlet-atletnya nanti untuk turun di ajang PON? Nah, ini dalam rangka itu juga nih. Jadi hampir setiap minggu kita kumpul dengan teman-teman Perbakin untuk membicarakan untuk persiapan PON 2028. Hingga nanti lapangan di sini akan kita tambah lagi mungkin berapa stick supaya persiapan nanti 2028 kita sudah dari sini kita sudah bisa berangkat untuk PON gitu. Ya berarti kalau untuk lokasi ini apakah bisa menjadi lokasi PON nanti Pak? Untuk Nah, tembak reaksinya. Kayaknya belum ada sampai ke sana, namun kita sudah bersiap-siap kalau memang nanti tempat ini dipakai kita siapkan. Dan satu lagi yang perlu mungkin belum ditahu, kita ini sering mengikuti kejuaraan dunia juga yang tembak 10 meter gitu. Berarti kalau PON khususnya karena sudah mengikuti beberapa kejuaraan lomba tadi seperti Bapak sudah sebutkan, ada nggak target khususnya untuk atlet NTB ini Pak sebagai tuan rumah PON nantinya dari Perbakin? Ada target karena kita pernah juara dunia kan dari anak-anak kita. Jadi waktu PON di Aceh kita dapat perak, perunggu, hampir emas. Ya. Hampir emas. Nah, sekarang itu tinggal perhatian pemerintah. Kalau misalnya kita Perbakin ini dibantu pembinaan, saya yakin. Mungkin itu saja Pak, terima kasih banyak. Semoga harapan dari Perbakin NTB khususnya di PON nanti menjadi tuan rumah NTB bisa mengharumkan nama NTB lebih Ya, lagi. itu yang harus kita perjuangkan. Ya, baik, terima Makasih, kasih Pak. Ya. Ya.
Pemirsa, sekian perbincangan kita mengenai cabang olahraga tembak reaksi. Tetap saksikan Salam Olahraga setiap hari Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Saya Virgi, mewakili rekan kerabat yang bekerja, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam olahraga.